Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Fitratul Afkarina, Prodi PAI 2D dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai analisis regulasi kurikulum merdeka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Baik, untuk materi yang pertama adalah analisis regulasi kurikulum merdeka. Analisis regulasi kurikulum merdeka merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi tentang regulasi yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Regulasi kurikulum yang menjadi acuan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah 4 standar dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik, serta mengembangkan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum ini mengembangkan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam, dan menyediakan pelatihan mandiri dan berbagai referensi perangkat ajar untuk guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang ketiga, fungsi kurikulum merdeka. 1. Mengasah minat dan bakat anak siswa sejak dini untuk berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. 2. Membangun ekosistem belajar yang menyenangkan yang membantu siswa menjadi lebih kritis, kreatif, dan termotivasi dalam menyelesaikan tantangan belajar. Ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Keempat, memperkuat program jangka panjang kata dalam memenuhi sumber daya manusia. 5. Memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. 6. Membangun pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. 7. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan pembelajaran di sekolah. 4. Jenis kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka lebih sederhana, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka terdiri dari 3 tipe kegiatan pembelajaran: pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kurikulum merdeka mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum ini. 5. Ada bentuk kurikulum merdeka. Pertama, kurikulum merdeka belajar. Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum yang berbasis pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum ini lebih sederhana, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. 2. Kurikulum merdeka pendidikan kesetaraan berbasis kompetensi, pembelajaran fleksibel, dan karakter Pancasila dan diterapkan pada PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Kurikulum merdeka berbasis pembelajaran terintegrasi, mengintegrasikan pembelajaran berbagai sumber dan mengatur kelompok pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan diterapkan pada SMK dan menggunakan satuan kredit kompetensi untuk mengukur bobot kompetensi yang harus dicapai. 4. Kurikulum merdeka dengan berbagai keunggulan diterapkan pada pendidikan vokasi dan mengintegrasikan pembelajaran berbagai sumber. Memiliki keunggulan seperti lebih sederhana, merdeka, dan relevan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. 5. Kurikulum merdeka dengan berbagai tujuan diterapkan pada
pendidikan vokasi dan memiliki tujuan seperti pengembangan orientasi, mobilitas sosial, dan kreativitas, dan mengatur pembelajaran terintegrasi, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Strategi kurikulum merdeka. 1. Rute adopsi kurikulum secara bertahap. Mengadopsi kurikulum secara bertahap, mula satu kelas atau satu tahap pendidikan, lalu dilanjutkan ke kelas atau tahap lainnya. 2. Menyediakan asesmen untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. 3. Belajar melalui platform Merdeka Mengajar untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. 4. Belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. 5. Belajar di dalam komunitas belajar. 6. Memanfaatkan pusat layanan bantuan atau help desk. Materi yang terakhir, perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum K13. Kurikulum merdeka berlandaskan pada filosofi pendidikan yang lebih menekankan pada kebebasan dan kemandirian peserta didik dalam belajar. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan peserta didik dalam menentukan mata pelajaran dan muatan lokal. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka lebih berpusat pada peserta didik dan mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Penilaian dalam kurikulum merdeka lebih komprehensif, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta lebih berorientasi pada proses dan hasil belajar. Sedangkan kurikulum K13 berlandaskan pada filosofi pendidikan yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum K13 memiliki struktur yang lebih terstandar dengan mata pelajaran dan muatan lokal yang telah ditentukan secara nasional. Pembelajaran dalam kurikulum K13 menggunakan pendekatan saintifik yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kurikulum K13 mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan fokus pada penilaian autentik. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar siswa, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.